Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sahabat Delima. Firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan Paskah yang kedua pada saat ini, yaitu tertulis pada kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-18 demikian. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menyapa kita tadi, mengingatkan kita bahwasanya di Paskah yang kedua ini dengan topik hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti ada orang yang tidak menyukai dan ada orang yang menyukai. Begitu juga yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur pada saat ini. Dia pasti menyukai, menginginkan kehadirannya diterima oleh orang lain. Dan hal itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Yesus datang ke dunia ini. Dia hadir ke dunia ini tidak berurusan tentang menyenangkan hati setiap manusia. Dia tidak berusaha dirinya untuk disukai oleh orang lain. Tetapi ada hal yang lebih penting dari menyenangkan hati orang lain, yaitu memenangkan jiwa manusia, menyelamatkan jiwa manusia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemazmur mengatakan di ayat 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pemazmur pada perikop ini mau menceritakan bahwasanya ada pergumulan-pergumulan, hal-hal yang rumit, rintangan-rintangan yang dihadapi dia. Dia dikatakan di ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ketika dia diperhadapkan oleh persoalan, diperhadapkan oleh ketidakterimaan orang lain atas dirinya, dia tidak mencoba gentar. Dia tidak mencoba untuk luluh akan orang-orang lain. Malah sebaliknya dikatakan, jika kita membaca di ayat yang sebelumnya, dikatakan di ayat 8 dan ayat 9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Dari perikop ini dan ayat 8 dan 9 ini mau mengingatkan kita bahwasanya kita manusia tidak boleh bersandar, menaruh harapan kepada manusia lain. Karena apa? Karena pemazmur mau mengingatkan di dalam jiwa manusia ada kemunafikan. Dan dia diperhadapkan oleh persoalan yang dirinya ditolak oleh orang lain. Tetapi apa? Dia berserah kepada Tuhan. Di ayat 17 dia katakan dia tidak mati, dia hidup dan dia mau menceritakan kebesaran Tuhan. Merupakan suatu iman yang berkualitas. Jika kita membaca di ayat 1 hingga seterusnya, terutama ayat 1 hingga ayat 18 ini, tidak satu pun kata yang dilontarkan, yang diutarakan pemazmur untuk menjelek-jelekkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, terlebih menjelek-jelekkan orang yang tidak menerima dia. Tetapi apa? Pemazmur lebih berfokus kepada penyertaan Tuhan, membuat dia berbahagia, membuat dia begitu semangat dan menyatakan imannya bahwasanya Tuhan itu setia di dalam hidupnya. Kita sering mendengar
rambut sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur ini. Dia menghadapi banyak rintangan, penolakan atas dirinya yang ditolak oleh orang lain. Tetapi apa? Dia yakin dan percaya hanya Tuhanlah yang dapat menolongnya. Dia percaya hanya Tuhanlah yang setia dan mengasihi dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika ada orang lain yang menolak diri kita, ketika ada orang lain yang mencoba menjatuhkan kita, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita membalas, kita fokus atas pembalasan dendam, atau kita fokus atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di perayaan Paskah yang kedua ini, kita diingatkan supaya hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di ayat 18 dikatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pemazmur menyadari rintangan-rintangan, persoalan-persoalan yang dihadapi pada saat sebelumnya merupakan jalan Tuhan membentuk karakter yang kuat, membentuk karakter yang bersandar kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, ketika kita diperhadapkan oleh tantangan-tantangan, apakah kita lebih sering bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita lebih sering memikirkan hal-hal yang negatif membuat kita jauh daripada Tuhan? Pemazmur mau mengingatkan kita, janganlah bersandar kepada pikiran sendiri. Janganlah bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Terlebih bersandar kepada orang-orang lain. Tetapi sebaliknya pemazmur mau mengajak kita, mau mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Hanya Tuhan sajalah yang setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di Paskah yang kedua ini, bagi orang yang percaya, kita telah beroleh kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh, penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, bukan hanya karena kasih sayangnya kepada saya, kepada kamu, tetapi dunia ini. Dan inilah sering terjadi kemerosotan di dalam penghayatan kasih sayang Tuhan. Kita sering mengadakan hari kasih sayang sedunia yang tepatnya diadakan pada tanggal 14 Februari. Hal apa yang sudah dilakukan sehingga perayaan Valentine dikatakan hari kasih sayang sedunia? Kita lupa hari kasih sayang sedunia adalah hari Jumat Agung. Durus mudarna itu bukti tadda holong rohani debata marhiti anakna nasasadai. Benagabe diselamatkan kita. Begitu juga pada saat ini kita sedang merayakan kemerdekaan, kemenangan iman. Nyatakanlah perbuatan Tuhan di dalam hidup. Rasakanlah dan lakukanlah hal-hal yang benar-benar menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang merdeka, adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti pemazmur yang menyatakan di dalam hidupnya, hanya Tuhan sajalah. Demikianlah kita di dalam hidup kita harus mau menyatakan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sudah sampai di mana kita melakukan itu? Apakah kita lebih sibuk menceritakan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan orang lain yang membenci dan kita benci? Melalui perikop ini,
fokuslah kepada penyertaan Tuhan, supaya kita fokus juga dalam hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin.